Pemirsa, RCTV untuk memberikan proteksi kepada masyarakat, pemirsa, pemerintah memberikan penyuntikan vaksinasi booster yang diprioritaskan untuk para lansia dan juga orang-orang dengan penyakit penyerta atau komorbid. Nah, pemirsa, saat ini saya akan berikan informasi kepada Anda seperti apa jalannya pemberian vaksinasi booster yang digelar di Pendopo Bupati Jalan Kartini, Kota Cirebon. Sudah ada beberapa calon jemaah haji pemirsa yang nantinya akan diberangkatkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Yang pasti juga kita harus tetap menjaga kesehatan saat ini karena yang kita ketahui juga pemirsa bahwa varian baru Omicron ini penyebarannya sangat cepat. Baik, kita akan coba masuk ke dalam pemirsa melihat langsung bagaimana proses dari pelaksanaan pemberian vaksinasi booster untuk lansia. Sudah berlangsung pemirsa RCTV untuk pelaksanaan vaksinasi booster yang ada di tempat ini untuk lansia yang juga merupakan calon jamaah haji untuk tingkat Kabupaten Cirebon. Baik, kita akan coba berbincang. Oke. Halo Bapak, apa kabar nih? Kita ketemu lagi. Alhamdulillah sehat. Selalu sehat. Alhamdulillah, semangat ya. Oke, hari ini ada pemberian vaksinasi untuk booster ya jenis. Betul. Lansia. Oke, seperti apa pelaksanaan? Apakah ini hari pertama? Ya, sebetulnya untuk booster ini bukan hari pertama. Ini sudah kita lakukan dari minggu kemarin. Tetapi kita mencoba menyisir beberapa kelompok sasaran. Dan hari ini kita ada kesempatan melakukan booster atau vaksin ketiga pada kelompok KBIH, kemudian juga pada kelompok PWRI yang sekarang ada event di sini. Jadi kita mencoba menghampiri mereka. Jadi bukan kita yang ke tempat, tapi coba setiap event ada perkumpulan masyarakat yang memang mereka memang sudah saatnya booster, kita datang ke sana. Dan hari ini kita ada kesempatan baik di Pendopo ini. Ini kan diprioritaskan untuk lansia dan juga orang dengan komorbid penyakit penyerta. Betul. Oke. Bagaimana untuk jenisnya sendiri? Ya, ada dua pilihan ya. Jadi aturannya sekarang adalah ketika vaksin primer ya, dosis 1-2 Sinovac, maka dua pilihan menggunakan Pfizer ya, jenis Pfizer, atau yang kedua bisa menggunakan AstraZeneca, bisa dua-duanya. Ya, tinggal pilih salah satu. Yang jelas dia setengah dosis dari yang dosis sebelumnya, jadi hanya setengahnya. Terkait dengan setengah dosis, yang waktu dosis pertama dan kedua itu kan full ya Pak ya? Full. Oke, kenapa ada perbedaan seperti itu? Jadi sebenarnya antara setengah dosis ataupun yang satu dosis, efeknya, manfaatnya, artinya peningkatan imunitasnya sama. Ya, jadi kita artinya dengan setengah pun full sama aja. Hanya nanti kita mencoba, kenapa kemudian setengah, tentu ada pertimbangan lain yang memungkinkan kenapa kemudian setengah, tapi dari manfaat sama saja. Sama saja. Ya. Kenapa tidak terdapat saat kita vaksin dosis pertama dan kedua dengan setengah dosis? Ya, ilmu berkembang. Ya. Jadi begitu dosis sudah selesai, kan ada pengukuran titer antibody. Ya. Kemudian diukur, ternyata peningkatannya ada ukurannya. Kemudian ketika dosis yang setengah dipakai juga dengan vaksin itu, ternyata hasilnya sama. Jadi kenapa kemudian kita coba tidak setengah saja, sama saja sebenarnya. Oke, untuk efisiensi juga gitu ya Pak? Boleh jadi salah satunya efisiensi. Baiklah. Nah, kita mau tahu juga cara kerja dari vaksin booster ini. Ya, jadi booster itu sebenarnya bukan vaksin yang jenis tersendiri, bukan satu metode baru. Jadi booster itu manfaatnya begini, ketika seseorang sudah divaksin pada dosis 2, kan muncul imunitas tubuh nih, gitu kan? Nah, dalam periode tertentu, ya ada 3-4 bulan kemudian, maka dimungkinkan sudah mulai terjadi penurunan dari efek dosis 2. Nah, untuk mencegah kemudian ada resiko berikutnya, apalagi sekarang ada Omicron segala macam, maka kita mencoba membantu meningkatkan kembali imunitas yang sudah menurun dari efek dosis 2. Nah, itu fungsi booster dari situ sebetulnya, meningkatkan kembali. Jadi Novi juga ngerasain ya Pak ya? Iya, menurun. Kekebalan tubuh itu ya Pak? Jadi memang vaksin tidak selamanya meningkat, jadi kekebalan tidak terbentuk seumur hidup, tetapi dia ada periodenya. Apakah karena dengan prokes yang kendor atau bukan? Memang secara alami vaksin yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian tubuh dipaksa membentuk imunitas tubuh atau antibodi gitu, dia tidak selamanya naik, dia pasti akan menurun pada periode tertentu. Maka untuk meningkatkan kembali, maka kita booster tuh dengan vaksin ketiga namanya booster itu. Jadi memboosting, meningkatkan kembali, itu booster namanya. Berarti seperti ini itu. Wajib dan pasti gratis ya Pak? Gratis, semua gratis. Ya. Jadi kita mau lihat juga langsung ya, boleh, silakan. Dari pemberian vaksinasi booster untuk lansia di sana. Itu berapa banyak sih Pak? Sasarannya? Kalau kita sasaran sama seperti kemarin ya, lansia itu kita sudah dosis 1, dosis 2 kurang lebih lansia itu 154 ya. 154.000 sasaran lansia, sehingga dosis 3 kita patokannya menggunakan sasaran yang sudah divaksin dosis 2.
Nah, kasar targetnya itu. Selang itu kan 6 bulan ya Pak ya? 6 bulan, dari dosis 2 itu 6 bulan. Ya, 6 bulan. Oke, baik. Ya, sini sudah ada. Pak, tadi saya melihat ada Ya. salah satu jamaah juga nih Pak yang lansia. Mangga. Merasa ketakutan gitu, terus takut Kenapa? dengan efeknya kayak dengan pemberitaan di media gitu Pak. Seperti Betul. apa Pak menjelaskannya Pak? Jadi ketakutan itu wajar, tetapi menjadi tidak wajar kalau kemudian tidak mencoba kemudian untuk divaksin, karena gini, manfaatnya itu jauh lebih besar daripada sekedar ketakutan tadi ya. Namanya juga ketika dimasukkan vaksin dalam tubuh ya, mungkin cerita orang dari mana-mana nih, dan tidak selamanya ceritanya benar, ditambahin lah ketakutan sehingga orang merasa takut. Sebenarnya tidak juga, tidak selamanya kemudian berdampak pada efek seorang, dan berbeda-beda ya. Nyeri badan itu mungkin reaksi dari vaksinnya sudah Bisa bekerja, jadi, Pak, ya? ya bisa jadi dari situ. Tetapi tidak semua orang berlaku seperti itu. Enggak semua orang. Apalagi ini cuma setengah. Dosis setengah, jenisnya juga berbeda. Oke, AstraZeneca dan juga Pfizer ya, Pak, ya? Pfizer. Ya, hari ini kita menggunakan Pfizer ya semuanya. Pfizer. Oke, seperti biasa ya Pak alur ya Pak ya? Seperti Nanti biasa, tahapan tidak ada ya, Pak? perubahan. Hanya karena ini kan lansia nih sebagian ya. Hanya nanti screeningnya mesti lebih hati-hati, lebih teliti karena mereka kelompok rentan. Oh, iya. Rentan dari sisi kondisi tubuh, juga rentan dari risiko paparan. Jadi lebih ekstra ketat untuk lansia. Oke. Iya. Tapi sejauh ini Bapak melihatnya di lapangan lancar ya Pak ya dengan Lancar. semua dari vaksin satu Alhamdulillah. yang kedua dosis itu Pak. Iya, lansia sudah cukup bagus. Ya, dosis itu sudah hampir 100% kita vaksin. 100%? 103 kalau nggak salah. Iya. Capaian vaksinnya? Iya. Cukup besar. 60. Nah, jadi sekarang kita mengejar yang sudah dosis 2 paling tidak sama dosis 3-nya. Di 0,8% itu. Oke, kita coba berkisar Ya, sebelah sana ya Pak. silakan. Saat proses vaksinasi di sini ya Pak ya. Ya, Tahapannya pendaftaran seperti biasa. ini biasa Screening apa ya, pendaftaran, pemeriksaan validasi dasar ya, data, verifikasi, kemudian ada screening, kemudian baru divaksin. Ya. Oke, itu ya Pak ya. Ya, untuk, ini vaksinasinya. proses pemberian Ya. vaksinnya di sini. Betul. Yang mana Ibu untuk vaksinnya itu Bu? Lihat jarumnya Ada di dalam. Itu harus steril ya Pak ya? Steril. Ini perlakuannya khusus nih kalau Pfizer. Ya. Tidak boleh ada guncangan, ya. Kemudian juga harus segera dipakai, tidak bisa bertahan lama. Jadi tim medis vaksinator juga ini harus hati-hati ya Bu ya? Sangat hati-hati ya pada kelompok. Juga nggak sih Bu, ini untuk ngejaga ya Bu ya? Ini untuk masyarakat juga ya Bu? Betul. Sudah terbiasa ini, udah jam terbangnya tinggi. Oh begitu, luar biasa. Sudah ribuan lah ini gitu. Ya. Oke, saya Novi Aprilia, pemirsa saat ini sedang berada di Pendopo Bupati Jalan Kartini, Kota Cirebon. Pemirsa di mana saat ini pemirsa sedang berlangsung gebiar vaksinasi booster COVID-19 untuk tingkat Kabupaten Cirebon. Ya pemirsa, untuk vaksinasi COVID-19 untuk vaksin booster ini diprioritaskan untuk lansia dan juga untuk warga yang menderita penyakit penyerta atau komorbid. Ya, dengan syaratnya yaitu sudah mendapatkan vaksin lengkap yaitu dosis 1 dan kedua, dan pasti pemirsa selang 6 bulan setelah dosis kedua. Baik, bisa saya gambarkan pemirsa untuk kondisi saat ini di Pendopo Bupati pemirsa ramai dengan banyaknya warga ataupun masyarakat lansia yang ingin mendapatkan vaksinasi booster ya. Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sendiri pemirsa sudah menyediakan banyak dosis vaksin booster untuk yang ingin mendapatkan dosis ketiga ini ya. Oke, untuk alurnya sendiri pemirsa, bagaimana cara mendapatkan vaksin booster COVID-19 ini sama seperti Anda mendapatkan vaksin dosis 1 dan juga 2, tapi untuk jenisnya pemirsa ini berbeda. Jika kita mendapatkan vaksin untuk dosis pertama dan kedua adalah jenis Sinovac, untuk dosis ketiga ini atau vaksin booster ini pemirsa dengan jenis yaitu AstraZeneca dan juga Pfizer ya, Pfizer ini. Oke. Ini sudah terdapat beberapa Bapak dan Ibu yang sedang melakukan proses pendaftaran untuk mendapatkan vaksinasi booster. Ya, sebelumnya pemirsa ini harus didata terlebih dahulu dengan membawa identitas dan juga harus dicek terlebih dahulu pemirsa di aplikasi Peduli Lindungi untuk mengetahui selang mendapatkan dosis kedua, yaitu karena diharuskan 6 bulan. Ya, selangnya itu 6 bulan dari dosis kedua. Oke. Ada 4 alur pemirsa yang harus Anda lalui dalam
proses mendapatkan vaksinasi booster ini. Oke, yaitu di meja pendaftaran, kemudian setelah itu pemirsa harus dicek kesehatan di meja screening ya, harus mengecek suhu tubuh dan juga tekanan darahnya pemirsa. Kemudian selanjutnya ke meja vaksinasi untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 jenis booster. Oke. Ya, sudah ada antrian di sini Bapak-bapak yang ingin mendapatkan vaksinasi booster ya. Oke, ya ini sudah cek kesehatannya Pak ya. Oke, di screening, betul di meja kedua ini ya, di screening. Kita melakukan vaksinasi terhadap konsumen, kita ngadakan screening dulu apakah layak untuk diimunisasi atau tidak. Ya. Bagaimana Bapak ini Pak? Bagus Pak, bagus. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, semoga sehat terus ya Bapak ya. 17 di bawah 71. 71 tapi alhamdulillah masih sehat ya Pak ya. Balik. Iya. Baik, luar biasa pemirsa ya, usia tapi 71 ya tapi masih sehat alhamdulillah. Kita berlanjut pemirsa, lanjut nanti ke meja berikutnya yaitu di meja ketiga ya. Adalah vaksinasi. Oke, untuk penyuntikannya. Oke, di sini juga pemirsa RCTV dapat saya informasikan terdapat warga atau Persatuan Wereda Taman Republik Indonesia Kabupaten Cirebon ya. Di sini yang tergabung dalam PWRI ini pemirsa mendapatkan vaksinasi COVID-19 untuk booster ya, vaksin booster atau dosis ketiga. Oke. Oke. Assalamualaikum Bapak. Iya. Terkait dengan pelaksanaan vaksin booster nih Bapak, sudah divaksin? Iya, saya ini pada hari ini kita mengadakan vaksin booster untuk yang lanjut usia. Kalau saya udah 3 kali, udah 3 kali. Boleh dikasih tahu bagaimana efek yang Bapak rasakan? Saya yang kedua kali nggak ada efek, tapi yang sekali itu saya sakit, panas ya, dua hari. Kemudian hari ini Pak, Bapak sudah yang ketiga? Sudah yang ketiga? Kalau yang ini ya, udah ketiga saya. Yang sakit vaksin yang Baik. Pak Bupati sendiri Bapak dengan adanya pemberian vaksin untuk yang ketiga ini Pak, vaksin booster, harapannya bagaimana sih Pak Bupati? Ya, jadi harapan saya dengan adanya vaksin ini kita digenjot terus agar masyarakat Kabupaten Cirebon ini kita sehat. Karena dengan adanya vaksin ini salah satu bentuk ya penanggulangan pencegahan COVID ini dengan vaksin. Maka kami alhamdulillah di Kabupaten Cirebon itu sudah 75% ke atas ya. Capaian vaksinasinya? Ya, vaksinasi. Untuk kondisi di Kabupaten Cirebon sendiri bagaimana Pak? Untuk yang leveling itu Pak saat ini? Jadi kita di Kabupaten Cirebon sudah 95%. Sudah 95% kita ini. Nah, kalau lansia udah 100%. Wow, capaiannya luar biasa. Bu, tinggal menyisa sedikit lagi, tinggal digenjot terus begitu ya, tetap semangat. Oke. Pak, kondisi di Kabupaten Cirebon bagaimana saat ini Pak? Aman? Di Kabupaten Cirebon untuk masalah COVID ya aman, dan kita level 1. Level 1 kita ya. Ada himbauan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon khususnya Pak Bupati? Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon bahwa walaupun kita ini sudah level 1 tapi tetap kesehatan dan protokol kesehatan harus tetap kita dijaga untuk kita tetap sehat dan kita bisa beraktivitas. Adanya vaksin booster ini juga kan untuk bisa pertumbuhan ekonomi kita menjadi lebih baik ya Pak ya, Ya. Beraktivitasnya gitu Pak. Ya, ini kita dengan orang-orang tua yang lanjut usia kita mengadakan untuk vaksin untuk yang lanjut usia. Oke, Pak, adanya keraguan, mohon maaf nih ya Pak, dengan ada pemberitaan di media sosial, di televisi juga gitu Bapak terkait dengan ada kekhawatiran itu, seperti apa Bapak menjelaskannya pada masyarakat Pak? Dengan adanya berita-berita yang tidak bertanggung jawab, kami berharap kepada masyarakat harus percaya kepada pemerintah. Karena pemerintah itu tidak ada yang pemerintah itu untuk menjerumuskan masyarakat. Pemerintah itu untuk bisa pihak bagaimana masyarakat itu sehat. Itulah. Jadi kami kepada masyarakat percaya kepada berita-berita yang tidak tanggung jawab, karena pemerintah hadir itu untuk
kemaslahatan umat. Oke, ini komitmen pemerintah juga ya Pak Ya, dari pemerintah komitmen Kabupaten Cirebon pemerintah. juga untuk membebaskan masyarakat dari COVID-19 Pak. Ya, Oke, aman ya Pak aman. untuk vaksin ini ya Bu ya? Ya, Oke, dan gratis pastinya. gratis. Oh, ini. gratis. Ini juga udah dua ini divaksin. Oke, ini sudah ada antrian ya Bapak ya, Ya. untuk warga yang mendapatkan vaksin diprioritaskan. Oke, Ini ya. diproses. Iya, tahapannya sama saja ya Bu Dokter ya? Sama saja. Seperti yang lain, pendaftaran screening dulu, nanti ke sana. Oke, seperti saat dosis pertama dan kedua Pak Bupati ya? Oke, baik Pak, ini dari timur, ini jauh juga ya Pak ya. Ini apa sih Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat nih? Ini kan banyak keraguan Iya. gitu ya Pak ya. Tapi Bapak menepis, usia lanjut pun masih bisa semangat Ya, Pak. siap. Jadi ini untuk vaksin ini bagi kami yang lansia, insya Allah ini bisa mempertahankan daya tahan tubuh kita. Mudah-mudahan dengan adanya vaksin booster ini kesehatan kita terutama lansia bisa diikhtiarkan lebih baik. Amin, sehat terus Bapak. Prokesnya jangan lupa ya Pak, jangan Siap. kendor ya Pak. Siap. Oke, silakan Bapak. Ya kita lihat ini pemirsa Pak Bupati sedang melihat ini untuk warga yang akan diberikan vaksinasi COVID-19 atau vaksin booster ya. Siap ya Pak, jangan takut Pak. Oh nggak kerasa ya Pak? Rasanya gimana Pak? Ah, biasa aja lah balik. Biasa aja. Kayak digigit semut ya Ah, Pak? enggak. Oke, oke Bapak, mohon maaf Bapak, saya mau tanya nih Pak, bagaimana Ya. sih cara kerja dari vaksin booster ini Pak? Oke, jadi booster ini adalah satu vaksin yang diberikan pada seseorang yang telah melaksanakan vaksinasi ke-1 dan kedua. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kekebalan dan meningkatkan imunitasnya gitu. Oke, Pak, kenapa kita harus mendapatkan vaksin booster? Ya, dalam vaksinasi itu kita seperti kurva. Dosis 1 kita kurvanya masih awal, kemudian dosis 2 menaikkan sampai peak kurva. Lanjutnya nanti akan turun si kurva itu. Sebelum turun, booster ini menaikkan lagi kurvanya tetap stabil di atas, di dalam peaknya. Itu seperti itu untuk booster. Dan setelah waktu itu 6 bulan ya Pak? 6 bulan betul. Karena hasil riset itu untuk vaksin dosis 2 itu 6 bulan ada penurunan. Sehingga sebelum terjadi penurunan imunitas kita tambahkan dengan booster gitu. Dan ini penting diberikan kepada masyarakat. Oh, sangat penting sekali, apalagi sekarang muncul di beberapa negara varian-varian baru seperti Omikron. Sehingga diharapkan populasi yang berisiko tinggi seperti lansia, kemudian yang rentan, yang memiliki gangguan imunokompromis, itu bisa terlindungi gitu. Jadi harapannya itu pemerintah mengambil kebijakan agar masyarakat yang berisiko tinggi termasuk populasi lansia ini bisa terlindungi gitu. Pak Kasih, kita mau tahu untuk Ya. kondisi di Kabupaten Cirebon bagaimana untuk COVID-19, apalagi sudah ada yang Omikron ini. Oke ya, kasus Omikron sebenarnya di Kabupaten Cirebon itu adalah pekerja migran Indonesia yang dari Arab Saudi terscreening di Jakarta, kemudian terkonfirmasi Omikron, kemudian dilakukan tata laksana di Wisma Atlet, kemudian setelah sembuh baru pulang. Kasusnya baru ada 5 yang kita diberikan informasi dari Kemenkes rilisnya gitu. Nah untuk di Kabupaten Cirebon saat ini kondisi kita masih transmisinya adalah sangat rendah di level 1. Untuk Omikron sendiri kita tidak ada transmisi lokal. Artinya untuk Omikron saat ini Kabupaten Cirebon masih aman Mbak. Gitu, masih aman, kasusnya kita itu harian juga masih rendah. Kenapa angka rilis kita agak tinggi? Sebenarnya itu adalah kasus-kasus konfirmasi orang Kabupaten Cirebon yang memiliki KTP Cirebon, tapi dia domisilinya di Jakarta, itu konfirmasi, sehingga rilisnya berdasarkan KTP masuk Kabupaten Cirebon. Padahal kalau kasus aslinya kita di sini, sampai minggu ini kita baru ada 5 kasus. 5 kasus betul, sehingga laju transmisi COVID di Kabupaten Cirebon masih sangat rendah dan sangat terkendali. Oke, pemirsa RCTV, kita ngobrol lagi bersama dengan Ibu Dr. Neneng, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Ibu Neneng, ini kan masyarakat ini hari ini mendapatkan
vaksin dosis ketiga atau booster ya. Nah, ini setelah waktunya 6 bulan dengan jenis yang berbeda dan setengah dosis Ibu takarannya. Ini apakah efektif Ibu? Setengah dosis itu tentunya sudah berdasarkan hasil uji klinis gitu ya. Awal-awal memang kita 1 dosis ya untuk tenaga kesehatan dengan yang untuk tenaga kesehatan. Tetapi di dalam perjalanan tentunya WHO melaksanakan uji klinis gitu. Ternyata untuk 1 dosis dengan setengah dosis itu sama efektivitasnya gitu. Jadi kita menggunakan hasil dari rekomendasi dari WHO tersebut seperti itu. Untuk cara kerjanya juga sama ya Bu ya untuk vaksin booster ini Bu? Sama. Sebagai proteksi diri juga ya Bu? Sebagai upaya kita di dalam mempertahankan sistem kekebalan tubuh kita dan memperpanjang dari daya tahan tubuh kita ini. Yang awalnya mungkin setelah dosis kedua itu kan mulai turun imunitasnya, nah diberikan suntikan lagi, jadi diperpanjang lagi masanya. Jadi semua warga Kabupaten Cirebon harus mendapatkan vaksin booster ini Bu? Harus mendapatkan. Memang pada saat ini kita prioritaskan untuk lansia, karena memang lansia itu kan resikonya lebih tinggi. Berdasarkan kasus yang di tahun 2021 ya, kasus-kasus yang Omikron ini penyebarannya lebih cepat Bu? lebih cepat, 4 kali lebih cepat dibandingkan Delta. Tetapi kalau kita ada usaha untuk melaksanakan vaksinasi, 1, yang kedua tetap menjaga protokol kesehatan, maskernya jangan lupa, jaga jarak, cuci tangan, insya Allah. Ingat pemirsa, Anda harus mendapatkan vaksin booster ini karena ini sebagai upaya untuk bisa membuat tubuh kita sehat dan terbebas dari COVID-19, apalagi varian-varian barunya yang mengkhawatirkan ini saat ini adalah Omikron pemirsa, dan agar kita bisa beraktivitas dengan leluasa, kemudian juga perekonomian kita juga semakin berkembang, semakin bangkit lagi. Ayo kita bangkit pemirsa dengan divaksin dan protokol kesehatannya jangan kendor. Oke, terima kasih pemirsa RCTV untuk Anda sudah menyaksikan live event dari pelaksanaan vaksinasi COVID-19 booster di Pendopo Bupati Cirebon pemirsa di Jalan Kartini Kota Cirebon ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Jangan ragu untuk divaksin pemirsa, ayo kita sehat dengan divaksin dan protokol kesehatannya. Saya Novia Aprilia pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.